real, saya betul-betul sangat serius. Artinya apa? Ketika seseorang mendengarkan sesuatu, berita atau apa, kan pasti ada intinya, ada di mana tentang berita itu, tentang katanya itu, kan gitu toh. Nah apa? Kan getaran itu kan menggetarkan jenengan. Nah getaran itu membuat Anda membuat kesimpulan. Jadi intinya itu getar tadi. Getar. Getaran itu adalah yang tergetar dari esensi, dari inti. Inti itu gak bisa dicekel, gak bisa diwerui. Itu sama rasa. Rahayu Romo Bambang. Karahayuan langgeng Mas Indra. Sehat bagas waras nggih. Wah, bagas seger waras aku jawabe ngono iku. Liku wangsulan begitu. Bergas seger waras. Biasanya diwiwiti saka bergas itu kan semangat. Ketika orang bersemangat jadi ini seger. Ini seger jadi ini waras ngono. Senajan gemblung. Sikung klambine anyar maneh. Sono ae iku. Oke, Mo. Saya ingin konsultasi soal ini, Mo. Apa tuh namanya? Saya pribadi nih ya. Jadi bagaimana kita menikmati the present moment, momen saat ini di sini. Itu terkadang saya masih tak fokus-fokuskan gitu. Ya. Jadi tolong diberikan gambaran sejelas-jelasnya soal itu gitu. Katanya kan nggak boleh fokus. Nah terus solusinya gimana? Saya pengennya kan itu berjalan secara konsisten gitu loh. Gak kok cuman 2 menit selali meneh mikir liya-liyane gitu. Dijelaskan Romo. Ya kecenderungan orang kan terprogram, kecenderungan umum kan, kebanyakan terprogram. Itu nggak keliru, itu bagus. Hanya tidak keseluruhan orang itu bisa memprogramkan atau dengan kesengajaannya itu memprogram seperti yang dimaui. Sementara ada keliaran-keliaran di dalam setiap orang. Nah orang takut dengan liarnya dirinya sendiri kan. Sementara keliaran itu kan termasuk natural. Ya yang natural itu ya sudah gelombangnya semesta seperti itu. Nah ketika orang itu berusaha fokus, malah justru dia menjadi sepaneng, tegang, sehingga ketika tidak tercapai menjadi merasa bersalah, ya kan, kita menyalahkan diri sendiri. Nah itu kan tanpa disadari malah justru mengurangi kebergasan tadi. Mengurangi semangatnya itu kan. Berarti nggak perlu fokus? Nggak perlu. Terus pokoknya ya sering. Ketika ingat lakukan, nikmati. Ketika sudah terlanjur lupa ya sudah lewat begitu saja. Ilingi, pas iling gitu ya. Natural gitu aja ya Mo ya. Udah natural paling gampang. Karena secara kewajaran kehidupan itu nanti kenaturalan itu ketika terjadi terus dilakukan, nanti dengan sendirinya akan menjadi rapat sendiri jaraknya. Nah pada saat kondisi kita sadar penuh itu tetap diiringi dengan merasakan keluar masuknya nafas dengan lembut atau juga tidak perlu seperti itu? Tidak harus seperti itu. Kalau perlu tetapi harus tidak. Tidak ada keharusan. Kenapa ketika seorang itu ada keharusan bikin menjadi tertekan juga. Nah, kondisi momen itu tuh kesadaran apa pikiranmu? Ya kalau kesadaran itu dengan nalar kan mesti ada keterkaitan, iya kan? Nggak mungkin tidak terkait dong. Oke. Artinya tidak harus ya. Tapi kalau misalnya tambah bagus. Iya. Kalau segala sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran itu kan keharusannya tidak ada. Orang nyadar itu keharusannya nggak ada loh. Iya. Makanya kan ada yang ngajari gini. Saat ditarik itu hidup, saat dikeluarkan itu mati. Sehingga hidup dan mati itu terjadi saat ini. Ada yang bilang seperti itu. Kok bisa? Nah, mungkin tarik hidup, keluar mati. Itu kan sudah 2 waktu yang berbeda. Kenapa bisa saat ini? Saat ininya yang berikutnya sudah mati. Saat ininya yang berikutnya sudah hidup lagi. Ya hidup mati. Kan begitu jadinya.
Ya gemblung kan. Belum ya, Mo, ya. Oh, iya. Wis Mas Haji yang gleges ae, kembang tebu. Iyalah, tugasku kan anu Mas Haji, tugasku kan banding-banding ke ben wong milih dhewe sing paling cocok. Nah, ya Mas ya. Lah. Oke. Hong. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya lanjutkan. Saya ingin tanya gini, sebenarnya inti dari diri kita itu yang mana, Romo Bambang? Aduh, yang mana, yang pertanyaan yang bagaimana ini sebenarnya? Inti dari diri kita itu, yang dicari banyak orang itu kan jati diri, guru sejati. Nah, saya ingin tanya, di antara tubuh kita ini yang menjadi intinya itu sebenarnya yang benar-benar dirinya Romo Bambang itu yang mana, gitu loh. Katanya kan pikiran bukan, perasaan bukan, terus yang mana? Nah, pertanyaan saya, yang menarik dari saya terhadap jenengan apa? Kok jenengan sampai tertarik sama saya loh? Apa ya tertarik yang irungku, kupingku, alisku, atau apa sebenarnya? Ketemunya belum waktu itu, kok tertarik? Karena ini mau, karena apa ya? Karena Gemblung aja belum tahu waktu Iya. itu. Tahu-tahu kesini. Karena saya punya anggapan orang ini memiliki perspektif kesadaran yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Dengar-dengar loh ya. Dengar-dengar, orang ngerti dewe Iya, soalnya. ya, dengar-dengar. Nah, itu. Lalu kenapa ketika dengar-dengar sudah bisa ambil kesimpulan? Ya kalau saya spekulasi aja mau. Hah? Tenane. Iya. Lah piye mau? Nggak mungkin sampean spekulasi. Yang namanya Hendra nggak mungkin spekulasi. Petungannya jelimet ya, Gi. Ya karena ini Ngalah ke mau. bakul ya. Enggak mau. Ini saksinya banyak. Iya, iya. Lah ya nyekseni sing tak omong kuwi ya ngono iku ora. Lho iku mantu-mantu iki. Lho sampean petunge jelimet lho. Karena hobi. Hah? Karena Enggak lah. hobine petung. Enggak, orang petung. Kok iso hobiku petung ku ya apa sih? Romo Bambang ku. Kayak gara-gara maning ya. Iya. Kak yo. Ya, Kayak gimana jawabannya apa? ya kan gini toh. Pertanyaan saya tadi nggak ngawur. Real, saya betul-betul sangat serius. Artinya apa? Ketika seseorang mendengarkan sesuatu, berita atau apa, kan pasti ada intinya, ada di mana tentang berita itu, tentang katanya itu, kan gitu toh. Nah apa? Kan getaran itu kan menggetarkan jenengan. Nah getaran itu membuat Anda membuat kesimpulan. Jadi intinya itu getar tadi. Getar. Getaran itu adalah yang tergetar dari esensi, dari inti. Inti itu gak bisa dicekel, gak bisa diwerui. Itu sama rasa beda. Rasa bagian daripada. Rasa bagian dari getaran. Iya. Intinya manusia itu ada di getaran itu tadi. Di sumber. Di sumber. Nggak bisa disebutkan, nggak bisa diungkap sebenarnya. Karena memang aku sendiri juga apa ya, mau dikasih bahasa apa ini gitu loh. Tak terdefinisikan. Akhirnya seperti itu. Loh sopo itu kok iki ya tak terdefinisikan, kok yang itu juga nggak tak terdefinisikan. Nah itu kemanunggalannya di situ, kebersenyawaannya di situ. Jadi ketika ada getaran dalam diri seseorang, atau contoh saya kan diceritakan, kemudian seseorang menangkap itu, nangkap sinyalnya kan, nangkap getarnya kan, kemudian merespon getar itu. Nah respon getar itu dialih bahasakan dalam bentuk kata, dalam bentuk pengertian, dalam bentuk kemudian kesimpulan kan itu, sehingga mengambil keputusan aku ke sana. Nah, begitu apa ya? Oke. Nah, Petung tadi? iya. Petung enggak? Petung ini. Saya mau apa? Ketika kita berbicara soal kemanunggalan, Noah, ada orang itu yang ketika ngambil keputusan yang sangat strategis di dalam hidupnya, dia itu menunggu tuntunan. Tuntunan itu variatif, yang sering dia dapatkan kadang lewat muncul suara. Terus kemudian tiba-tiba dia lagi santai gitu, ono omongan, omongannya suaranya ya persis itu aja gitu ya. Nah, apakah kemanunggalan itu yang seperti itu, atau justru yang seperti itu
adalah keberduaan karena masih menggantungkan suara dari luar dirinya tadi. Gimana? Realitasnya tidak ada seorang pun itu bisa terpisah dari sang tanpa batas. Mau terpisah kemana coba? Kan nggak bisa, logikanya atau penjelasan seperti ini. Segala sesuatu itu dipenuhi oleh dia, dilingkupi oleh dia. Jika ini kita meminjam bahasa penyosokan gitu lah. Nah kalau segala sesuatu diliputi, dilingkupi, dipenuhi oleh dia, sampean mau lari kemana coba? Jadi kita tuh sadar nggak sadar tetap dalam kesatuan, dalam kemanunggalan, tidak ada pernah terpisah. Merasa terpisah, ya karena apa? Kita tidak respon terhadap keberadaan sang tanpa batas. Namun itu tidak berarti menjadi hilang ataupun menjadi terpisah. Dong, Rai. Romo Bambang aja misalnya, ketika kemudian apa tuh namanya dalam momen-momen tertentu gitu, seberapa sering mendapatkan suara dari dalam dirinya yang itu kemudian arahnya selalu menuntun, itu seberapa sering? Setiap waktu. Setiap waktu. Suaranya sama. Itu sebenarnya kan bisa terbagi menjadi bisa kode, bisa suara, bisa gambar, bisa info, bisa macam-macam. Hanya orang kadang-kadang hanya membatasi suara seperti hei anakku. Itu dia sendiri yang membatasi. Poinnya sama sebenarnya. Sama. Intinya itu mendapatkan pesan melalui kode. Kode itu bisa macam-macam. Nah, semua orang berhak mendapatkan kode itu. Sangat berhak dan memang itu bagian yang memang mesti didapatkan. Yang membuat mereka itu tidak bisa muncul apa? Bukan tidak muncul, tidak mempedulikan. Munculnya tetap. Itu ada kaitannya nggak? Kalau karena bayangan saya itu ada sesuatu yang menutupi. Nggak. Misalnya kayak sifat iri, dengki, segala macam itu bisa berpengaruh nggak? Dalam kondisi iri saja tetap bisa tetap terdengar kok suara itu. Itu nggak ada kaitannya sama sifat buruk kita? Nggak ada. Karena di dalam realitas itu nggak ada baik, nggak ada buruk. Oh, iya. Baik buruk itu versi ini sopo ya? Versi ini sopo kan gitu. Ya, yang menjadi menghambat kan itu versi itu tadi. Oke. Yang kemudian itu tidak bisa kita tangkap apa mau tadi? Kita nggak mempedulikan. Nggak mempedulikan. Ini kan banyak suara yang jenengan dengar, tetapi tidak semua dipedulikan kan? Ini suara di sekitar kita ini loh. Bahkan desak nafas atau suara-suara risik atau apa, kita terdengar sebenarnya tapi kurang peduli. Jadi sama di dalam dada dan di dalam kepala kita itu banyak info-info, banyak suara-suara, banyak kode-kode yang terjadi. Lalu bagaimana ketika kita bisa mengetahui, ketika kita mulai mencermati, oh nah ini jadinya begini, ini jadinya begitu, terus begitu. Semakin sering kita niteni, kalau orang Jawa bilang gitu, menandai kode kayak gini nih begini, kode kayak gini nih begini. Sama seperti seseorang itu ketika belajar komputer atau apa, kan harus menandai tuh, kode ini nih, kode ini nih. Ketika dia terus memperlakukan itu kan tahu-tahu menjadi terbiasa tuh, sehingga menjadi hafal kan. Oh kode ini gini, kode ini gini, kayak gitu. Tanpa metode itu. Ya metode itu apa sih? Metode itu kan cara kan. Iya. Ya caranya masing-masing, setiap orang nggak bisa sama. Oh nggak harus sama? Nggak harus sama. Bahasa kita saja, bahasa di dalam diri kita, bahasaku dengan bahasamu beda loh. Tapi kenapa Romo sering mengatakan ya harus dengan menikmati kondisi? Saya kan nggak mengharuskan. Oh iya. Siapa yang saya nggak pernah mengharuskan. Wong aku bilang aja rumus air ora kudu, ora mesti. Artinya tidak harus, tidak mesti. Jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Iya jelas. Poinnya adalah niteni dia perhatian penuh terhadap dirinya. Yes. Enak loh. Mosok aku niteni Mas Indra gak lah. Iya. Mas Indra niteni awake dhewe, aku niteni awakku dhewe to. Enak. Itu. Lah kan aku telaten, open, peduli ya, terhadap diri saya sendiri. Wah, aku sudah menjadi ada, ngapain saya nggak peduli dengan diri saya sendiri? Memang orang lain peduli sama saya. Jikalau saya peduli dengan diri sendiri, maka di luar diri saya pasti juga akan ada yang peduli dengan saya. Nah kalau misalnya gini, mau aku kangelan mau sampean kayak rumus koyok ngunus
Kangeran wis aku manut Romo wae. Romo piye mbiyen carane nemokke kuwi, carane niteni caranya gimana gitu. Wah, privat nek ngono kuwi. Oh. Lha iya toh. Lah kan tanya, Romo gimana caranya? Kan harus privat dengan saya. Tak tuntun weh. Kowe ngene apa ini apa gitu. Duh, aku wis privat yo nuntun yo ora dituntun yo. Lho, wis dituntun genah kowe carane ngene. Genah kok ora dituntun piye? Ya opo sampeyan iku caca. Jadi tidak lumrah jika kemudian ada guru spiritual yang kemudian dia hanya pakeme koyo ngene. Nek gak ngene keliru, sangat tidak lumrah. Ya ora lumrah ya, gak sampai kepada kewajaran kehidupan dong. Loh, dinalar aja. Memang dia mau dipakem oleh orang lain. Iya. Yang bilang itu loh maksud saya. Kan nggak mau juga dipakem. Kok dia mau makem yang lain.